Saudara, di luar jatuhnya ribuan korban akibat perang Israel-Hamas, perhatian lembaga-lembaga internasional juga tertuju ke dampak ekonomi konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan itu. Keterpurukan terparah terjadi di Gaza, tapi aktivitas ekonomi wilayah Palestina di tepi barat, bahkan di Israel sendiri, tidak luput dari dampak perang. Yerusalem, kota yang disucikan oleh umat 3 agama besar, Yahudi, Kristiani, dan Islam, menjadi tujuan berkunjung bagi peziarah dari berbagai negara. Tim VOA bertemu dengan wisatawan religi dari Indonesia yang datang untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga bagi umat Islam dan kiblat pertama umat. Jordan sampai ke Aqsa itu tenang, aman, dan kita alhamdulillah bisa sholat Jumat, bisa sholat subuh gitu ya. Tidak ada halangan, walaupun di sana sini ada tentara, tapi mereka welcome. Bagi umat Kristiani asal tanah air, banyak lokasi yang bisa dikunjungi terkait sejarah Yesus, termasuk tempat kelahiran Yesus di Bethlehem di tepi barat. Pengawalan kalau kemarin dari Mesir itu kita ada polisi yang kawal. Sampai di sini lebih ke tour guide-nya aja sih. Namun jumlah pengunjung tidak sebanyak sebelum terjadinya perang Israel-Hamas. Pada Desember 2023 misalnya, hanya ada 52.800 wisatawan. Sementara sebelum perang di Gaza, biasanya jumlah pengunjung di atas 300.000 per bulan. Dan saya minta dari semua orang Indonesia yang mampu, yang sanggup, silakan datang. Ini bukan hanya adalah rumah orang Israel atau rumah orang Arab atau rumah orang Nasrani. Ini rumah semua orang yang percaya Tuhan. Minimnya wisatawan juga membuat industri perhotelan harus beradaptasi. We found that there were some journalists in town, and so we tried to target some journalists, and we were able to attract a number of companies, Dutch TV and Guardian and some Spanish and Italian agencies and stuff like that, who responded to our calls and they stayed here. Sektor yang mengalami perlambatan paling tajam adalah konstruksi dan pertanian. Bank Sentral Israel memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal melemah pada 2024 ke kisaran 2%. Dari Yerusalem, Yuni Salim, Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA.